مرحبا على المولد بالصلاة والسلام على سيدنا محمد في زماننا زمان. مرحبا على المولد بالصلاة والسلام على سيدنا محمد في زماننا زمان.
Fataqabbal minna innaka antal wahhab. Ya Allah, nas'aluka ya Allah bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin salatu wassalam alaihi ya Allah fid dunya wal akhirah. Fataqabbal du'ana innaka antal wahhab wasbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban misra jalika ya Allah, khususan li ruhi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlil kubur wali walidaina liman hadir fi hajal majlis. Fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Fataqabbal lana ya Allah, fataqabbal du'ana ya Allah, kabulan hasanan jamilan jalila ya maulana ma qara'na wa kabarna wa halalna hujjatan fi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Summa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajmain. Summa ila arwahi ali sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ahli baiti ajmain minaz zaman ila zaman wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa imamina Syafi'i wa muqallidihim fid din wal ulama wal amilin wa arbatil a'immatil mujtahidin muqallidihim fid din birahmatika ya arhamar rahimin. Khususan li Raudatul Husna binti M. Muhammad Ilmi Nijami wa Hajjah Nur Amalia Talha binti Haji Muhammad Talha wa Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Haji Masdar bin Amri wa Haji Masruqiyah binti Indra wa Indra bin Muda wa Arba'i binti Damang wa Haji Sulaiman Kundi bin Said wa Haji Herani binti Idris wa Hamidan binti Dahlan wa Rabiatul Hadawa binti Ismail wa Rahmatidan bin Hamidan wa Rahman bin Basuni wa Muhammad Yadi Iskandar bin Abdul Karim Siti Mahdiyah binti Muhammad wa Baidan binti Sitan wa Qasiyah bin Nurjahan bin Ananggani Tawarni bin Makmun Nursam binti Mukhtar Sidik Sarinah binti Abdullah Haji Matrais bin Hadi Kadri wa Hajah Sumiyati binti Saudadar Maria binti Adam Marsina binti Adam Sri Warnawati bin Abdullah wa Hajah Halimah binti Haji Dol Maswa Sabran bin Taib Siti Mursida binti Makmur Hansi wa Hajah Syarwani binti Haji Yusuf wa Hajah Aminah binti Haji Kuntil wa Haji Udari bin Haji Jabri wa Hajah Amirah binti Haji Jabri wa Haji Yusuf bin Haji Arif wa Hajah Lia binti Jubair wa Hajah Istiqna binti Haji Matsur wa Haji Basri bin Juhra Ahmad Badawi bin Muhammad Rasidi wa Masbah bin Abdul Samad wa Haji Arifan bin Sa'ad Hajah Basri binti Asri Abdurrahim bin Suntara Latifah bin Jamhuri Gusti Muhammad Rasid Rida bin Gusti Anwar Masrifah binti Abu Umar Gusti Rahma Pria binti Gusti Muhammad Rasid Rida Muhammad Arsad bin Haji Umri Rustam bin Haji Batran Darmi binti Ahmad Mustafa Waryani binti Samsudin Muhammad bin Nadar Syakura wa Nafsiyah binti Garam Middi bin Kartawiyono wa Mijam bin Darto birahmatika ya arhamar rahimin wa manto sentana bin sentani birahmatika arhamar rahimin li ahlil kubur raudatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran. Allahumma ighfir lana waghfir lahum wa walidaina wa walidaikum man hadir bihajal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waqrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ishu min adab. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Padina insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Fa'lam, kata Syekh, ketahuilah anan nasa la yaklu min hazainil qismaini, manusia itu tidaklah sunyi dia kecuali dalam dua keadaan. Waqajahuma yudan fi insani wahidin, terkadang dua keadaan itu terpadu dalam satu keadaan. Fa ija ghalabat hasanatuhu wa ikhlasuhu tabadalat jihatu syakawatihi ila syahadati. Apabila kebajikan yang terjadi pada diri manusia itu banyak, Allah memberikan kebajikan pada dirinya, artinya dirinya banyak berbuat kebajikan zahir maupun makna batin, wa ikhlasuhu, dan dia mengikhlaskan kebaikan yang dilakukannya itu, lebih cenderung pada dirinya banyak itu, tabadalat jihatu syakawatihi ila sa'adah, maka musnahlah syakawahnya, yaitu penderitaan, derita, ketidaksenangan di hatinya, kesusahan jiwanya, berganti dengan sa'adah. Sa'adah adalah kebahagiaan. Nah, ini rumus bahagia. Rumus bahagia itu bukan di luar diri kita. Bahagia itu terjadi, kata saya, karena hati kita. Hati kita. Hati kita ini punya kecenderungan suka kepada kebajikan. Ketika kita banyak melakukan kebajikan, kita sadari itu kebajikan dari Allah, kita dapat melakukannya, suka bersedekah, suka sholat, tilawatul Quran, sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, sayang kepada alam semesta, sayang kepada kumbang, sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, tidak ada rasa benci di hati kita. Kebaikan itu, maka hatimu menjadi senang, kau pun jadi bahagia dalam hidup ini. Tapi betapapun engkau memiliki harta yang banyak, apapun yang engkau ingin cari di dunia ini, pasti engkau dapatkan dengan hartamu itu, dengan rezekimu itu yang diberikan Allah. Ada saja yang tidak bisa dikejar oleh uang, ya lebih. Tidak semua ternyata. Maka saat itu hatimu pun menjadi kecewa karena tidak bisa mendapatkannya dengan uang yang ada di tabunganmu. Kecewa demi kecewa, itulah penderitaan yang ada pada dirimu. Karena itu kebahagiaan, jika engkau mencari kebahagiaan, ada di dalam hatimu. Tabadalat nafsaniyah ila ruhaniyah, maka itulah yang terjadi ketika jiwa-jiwa nafsaniyah yang bersifat nafsu pada dirimu itu bergelora sangat kuat, kau pun jadi menderita. Tapi bila nafsumu dapat engkau kendalikan, engkau berarti berada pada tingkat rohaniah, maka engkau menjadi bahagia. Ruh itu kemarin ada 4 makom: ruh jasadiyah, ruh ruwani atau ruhaniah, ruh ruwani. Kemudian yang ketiga adalah ruh sultani, yang keempat ruh qudsi. Bila kita bisa sudah melewati ruh jasadi, ruh jasad ini ya pikirannya itu makan, minum, mencari harta, mencari dunia, kesenangan dunia, itu ruh jasadi, itu tidak akan pernah bahagia orang seperti itu. Kalau kamu ingin bahagia, belajar memikirkan akhirat. Pikirkan akhiratmu, gimana kira-kira akhiratmu, maka engkau akan mendapatkan di posisi kualitas ruh yang kedua, ruh ruwani, ruhaniyah. Wa ija ittaba'a hawahu angkasul amri, bila engkau terjadi sebaliknya, daripada engkau mengejar hal-hal yang bersifat dunia banyak, maka engkau akan menderita, engkau akan sedih, engkau tidak akan bahagia. Wa ijastawaital jihatani farraja wal khairu, maka apabila engkau paling tidak seimbang, nah ada kan seimbang, jasadiahnya ada, rohaninya bagus juga, seimbang, untung-untungan, tetapi kata saya farraja wal khair,
Saya berharap itu engkau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, engkau akan masuk surga juga. Kama qala Allah taala, karena Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikannya ada, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu 10 kali lipat. Saking baiknya Allah, kebaikan itu selalu dibalas Allah dengan 10 kali lipat. Hari ini pian mau mengajak teman pian ke sini ke majelis taklim, 10 orang, 10, satu orang itu satu kebaikan kali 10 berapa? Kalau 10 kali 10, 100 kebaikan yang didapat oleh kita. Itu akan membahagiakan kita nanti di dunia maupun di akhirat. Ya. Lalu tanda engkau masuk surga di mana? Lihat hatimu. Kalau kamu bahagia, merasa nyaman, bahagia, merasa nyaman, bahagia dalam arti agama ya, bahagia menurut agama. Maka berarti engkau adalah orang yang akan masuk surga. Tapi kalau hatimu sedih, susah, melihat hidup ini benci dengan orang lain, dianggap melihat orang lain itu ada salah, terus yang dipikirkan tentang perbandingan kayak Pak Lui tadi itu kan, ya Pak. Nah, bayi hitaman bertanding bayi hitaman apa gunanya? Jaga adu putih masih mending, tidak bagus juga. Maka itu tanda api neraka yang akan menyulut dirimu. Al-An'am ayat 160. Fajada bihi wada'al mijani li ajla. Seperti itulah Allah selalu baik kepada hambanya, terlalu sekali kalau hamba itu masuk dalam api neraka, karena Allah sudah membuka lebar kesempatan itu. Li'anna tabaddalan nafsaniyah ila rohaniyah bil kulliyah. Karena pada dasarnya Allah mengganti sifat-sifat hawa nafsu manusia kepada ruhani, itu berjalan dalam kehidupan ini. Selalu Allah tampakkan dalam hidup ini. Ya kelak begitu kita kasar dan sebagainya, ada seseorang itu kasar, pemarah, istrinya penyabar. Hah? Siapa itu? Aneh kelak. Istrinya penyabar. Atau sebaliknya, istrinya cerewet, suaminya penyabar. Ini kebaikan Allah di dalam kehidupan ini, supaya kita tetap di dalam mahram Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Ya kan? Ada orang punya saudara 5 orang. Satu saja taat kepada orang tuanya, 4-nya durhaka kepada orang tuanya. Ya lah. Nah, ada kata kita, udah jadi masalah. 1 orang itu mewakili 4 orang. Bahagialah orang tuanya. Apa maksudnya semua itu? Kelembutan Allah selalu pada diri kita, menolong kita agar kita masuk ke dalam surganya. Bigairi hisab, bahkan sampai kepada bigairi hisab. Fahuwa yaji'u bigairi hisab wa yadakulul jannah. Adapun orang-orang yang secara umum mampu sudah melawan sifat-sifat hawa nafsu jasadiah pada dirinya, dia berganti kepada ruhannya, apalagi masuk sampai ke makom ruh yang ketiga, sultani, aulia Allah, maka dipastikan dia masuk surga tanpa dihisab. Orang itu pasti bahagia. Jadi aulia Allah itu secara rumus dia bahagia, jiwanya bahagia, bahagia bersama Allah. Tapi sisi lain, kalau dibongkar rasa khawatirnya, dia sedih. Sedihnya bukan karena dunia, sedihnya adalah takutnya dia di akhirat tidak bersama Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ada sedihnya. Kalau dibongkar dia sedih, menangis dia, menggulung dia, menangis malam. Ya Allah, ya Rasulullah, temui aku ya Rasulullah, selalu bersamaku ya Rasulullah. Bagaimana aku di akhirat kelak ya Rasulullah? Apakah aku termasuk orang yang diredai Allah ataukah dimurka oleh Allah? Perasaannya itu, ya Rasulullah, ya Allah ampuni aku ya Allah, aku ini adalah orang hina dina. Itu jiwa aulia Allah. Bila ada kayak itu, teruskan, pegang dia sampai ke mati itu, teruskan. Itu tanda engkau masuk ke dalam surga Allah. Nanti engkau dalam hidupmu otomatis bahagia, tidak ngapain-ngapain bahagia, tidak apa-apa bahagia.
Kenapa? Hatimu sudah dikurung oleh Allah dalam mahramnya, dalam perlindungan Allah Subhanahu, secara otomatis bahagia. Hah? Dompet di dompet melihat, aduh, biasa sakit hati melihat 3.000 jada. Aulia Allah tetap bahagia, malah ketawa, dia senyum 3.000. Masya Allah, masih tetap percaya dia masih bisa hidup dalam hidup ini. Fala hajata ilal mijan, tidak ada lagi hajatnya kepada mijan itu, kecuali hajatnya satu saja, bersama Allah dan Rasulnya. Sakit hati dia bila Allah tidak memberikan jawaban kepadanya. Subhanallah. Nah ini kalau ingin tahu surga neraka, wa kaja akasahu yadakulun nar bila hisab. Demikianlah orang juga masuk menjadi api neraka. Lihatlah hati orang, hati kita masing-masing. Tahu kita nih di neraka kah tidakkah? Ketahuan aja. Paman tarajaha his hasanatuhu daqala jannah bila ajabin. Maka siapa yang bisa memahami ini, kebaikannya banyak dilakukannya, daqalal jannah bila ajab. Fa'amma man sakulat mawajinu fahuwa fi isyatir radiyah. Al-Qari'ah ayat 6 dan ayat 7. Fa'amma man sakulat mawajinu, barang siapa yang kuat banyak berat timbangannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia akan menemukan hidupnya radiyah, dalam ridhonya Allah, dan dia pun ridho kepada Allah. Apa bukti Allah tuh ridho kepada dirinya? Iyalah buktinya di hati kita juga. Bila kita ridho atas segala ketetapan Allah apa saja, meskipun hanya seekor nyamuk yang menggigit kulit kita, kita ridho. Tanda yang terkecil apalagi yang besar, maka berarti Allah ridho pada diri kita. Subhanallah. Inilah kunci kebahagiaan. Jadi kunci kebahagiaan adalah belajar menetapkan, menghadirkan Allah dalam hati kita. Bila kita merasa senang Allah hadir dalam hati kita, jiwa kita, yaitu terlantunkan nama Allah, tersebut makna zikrullah, kita merasakan lezat di dalamnya, lezat dalam membaca salawat, berarti kita sudah masuk dalam mahram Allah, berarti sudah amat dekat terlihat surga itu di hadapan kita. Dan itu pula tanda kita bahagia, otomatis bahagia. Sekali lagi, otomatis bahagia. Kalau ingin mencari kebahagiaan itu bukan pada harta benda, tapi kebahagiaan itu ialah bila seseorang merasa nikmat mengingat Allah, merasa nikmat mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naqulu fi akhirihil kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin ushhud lana fi sultan idha Mustafa